Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Laporan Keuangan Entitas Bank Syariah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Desi Sylvia Putri, yang kedua ada Meda Wulansari, dan yang terakhir ada saya, yaitu Pradita Dian Ayu Putri Zamir. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Desi Sylvia Putri. Kepada Desi, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuan sistem ekonomi syariah, yang pertama ada kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normal moral Islam. Dan yang kedua, ada membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Dan yang ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Dan yang keempat, ada menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Yang pertama, riba, yaitu bunga. Riba adalah sesuatu yang lebih, bertambah, dan berkembang. Dalam bisnis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dan yang kedua yaitu masyir atau berjudi. Masyir berarti memperoleh sesuatu keuntungan dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras. Dan yang ketiga yaitu gharar, yang berarti tidak pasti. Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desi atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meda Wulansari. Kepada Meda kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi. Macam laporan keuangan syariah. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Bank Syariah menerima penyaluran dana yang diambil akan mengikuti perkiraan dana yang sebelumnya disalurkan. Yang kedua, laporan laba dan rugi. Yang pertama, pendapatan operasi utama. Yang kedua, nantinya hasil dari pendapatan utama ini akan dibagi atau dipisahkan agar bisa menentukan pelaporan informasi atas penggunaan dari laporan keuangan yang dikaitkan dengan bagi hasil. Yang ketiga, hak-hak pihak ketiga. Selanjutnya, pendapatan operasi lainnya. Dan yang terakhir, beban-beban. Yang ketiga, laporan arus kas syariah. Keempat, laporan perubahan ekuitas atau PSAK 1. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat. Yang keenam, laporan penggunaan zakat serta penggunaan dana. Yang ketujuh, laporan penggunaan dana kebajikan. Yang kedelapan, laporan rekonsiliasi, pendapatan dan bagi hasil. Selanjutnya, pengungkapan komponen laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan atau disclosure merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Hendriksen dan Van Breda, 2002. SFIS 105 paragraf 71 sampai 86 yang dikeluarkan oleh FASB dalam Johnson 1992 menyebutkan adanya 4 tujuan dari disclosure, yaitu yang pertama, menggambarkan item yang diakui dan menyediakan pengukuran dana yang relevan untuk item itu selain pengukuran yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang kedua, menggambarkan item yang tidak diakui dan menyediakan pengukuran yang berguna untuk item yang tidak diakui tersebut.
Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam mempertimbangkan risiko dan potensi dari item yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, menyediakan informasi interim yang penting di saat isu-isu akuntansi lainnya masih sedang dipelajari secara lebih mendalam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meda atas pemaparannya. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan tentang konsekuensi dari pengungkapan komponen laporan keuangan. Adapun keuntungan dan kerugiannya, yang pertama, 1. Dapat mengurangi resiko timbulnya biaya likuidasi bagi perusahaan. 2. Dapat mengurangi resiko investasi untuk investor luar sehingga terdapat rasa aman dan dalam berinvestasi. Dapat meningkatkan likuiditas pasar modal nasional secara keseluruhan. Yang terakhir, dapat meningkatkan pemakaian jasa intermediasi finansial seperti jasa analisis sekuritas. Adapun kerugiannya, yang pertama, pelaksanaannya dapat mengungkapkan strategi kepada para pesaing sehingga mungkin menurunkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. 2. Menurunnya keunggulan kompetitif. 3. Adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat komponen laporan keuangan. Terakhir, kesimpulan. 1. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariah Islam itu sendiri, maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, sayah dan thayyibah. 2. Ada 3 hal yang dilarang transaksinya dalam kegiatan keuangan syariah. Yang pertama itu riba, yang kedua masyir, yang ketiga gharar. Yang 3, jenis-jenis laporan keuangan bank syariah. Yang pertama neraca, 2 laporan laba dan rugi, 3 laporan arus kas syariah, 4 perubahan ekuitas, 5 laporan perubahan dana investasi terikat, 6 laporan penggunaan zakat serta penggunaan dana, 7 laporan penggunaan dana kebajikan, 8 laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang terakhir, pengungkapan laporan keuangan disclosure merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.